Jujur tidak hanya mengungkap fakta sebuah berita atau pengakuan atas hal yang telah diperbuatnya, namun jujur juga tentang mengatakan hal yang sebenarnya terhadap konsep ajaran atau satu pemikiran yang berlawanan dengan rasa dan realita. Tidak jujur dalam mengungkap kebenaran apa yang dirasakan dalam kehidupan ini adalah satu dogma yang membuat pikiran manusia menjadi jumut. Kita semua adalah manusia yang memiliki rasa, atau dalam ilmu tasawuf disebut dengan dzauq. Kita juga makhluk yang bisa mengamati kebenaran hukum alam dengan panca indera kita. Maka dalam hal ajaran yang dinamakan dengan kejujuran atau kebenaran ialah tidak rancaunya suatu keyakinan terhadap hukum akli atau logika. Kenyataan adalah alat untuk mengungkap hal yang gaib. Bagaimana mungkin kita mengesampingkan pedoman realita sedangkan kita bisa tahu adanya Sang Pencipta karena adanya wujud nyata alam semesta. Begitupun kenyataan dalam kehidupan ini, semua akan berjalan sesuai sunnatullah atau hukum kausalitas. Ketika seseorang datang meminta saran tentang hidup, namun dijawab dengan sesuatu hal yang berlawanan dengan rasa dan realita, itu adalah satu pembodohan. Dan jika kebohongan sudah menjadi keyakinan dan diajarkan, maka hanya akan mengulang generasi bebal yang tidak mau menerima perbedaan. Seperti kita harus jujur mengatakan bahwa mencuri itu sama sekali bukan karena dorongan kehendak takdir Tuhan. Karena jika kita rasakan dengan jujur bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan pilihannya melakukan perbuatan pencurian atau tidak, dan tidak mencuri adalah tanggung jawab yang dibebankan Tuhan kepada manusia. Manusia punya pilihan, punya kehendak bebas, punya peran dalam menentukan perbuatnya dalam hal-hal yang sifatnya tanggung jawab. Berbuat baik atau tidak melakukan kriminalitas adalah tanggung jawab manusia yang harus ia kehendaki dan ia kendalikan. Begitupun kita harus jujur. Jika kita menuangkan peran manfaat dan asas pendapatan dalam satu profesi, maka potensi sebagai penjual ilmu mulai terjadi. Dampaknya keseimbangan sosial mulai tidak stabil. Seseorang akan melakukan peran manfaat atau kemanusiaan bergantung pada pemasukan. Itu artinya uang sudah menjadi tujuan untuk melakukan kemanusiaan. Itulah sebabnya mengapa kita banyak dapati orang sakit kronis terlunta-lunta dibanding sakit ringan yang diderita si kaya. Padahal fungsi rumah sakit adalah mengobati, bukan tempat upeti. Itulah mengapa banyak kita dapati kaum jelata lebih merasakan penjara daripada orang yang memiliki kasta, padahal tugas LBH adalah menunjukkan keadilan, bukan jual beli kesusahan. Dan itulah mengapa kita dapati masyarakat kecil lebih banyak mendapat penghakiman dosa daripada pengusaha yang selalu mendapatkan fatwa mubah. Padahal tanggung jawab majelis adalah mengajarkan nilai agama ke semua manusia tanpa melihat harta. Maka seyogyanya manusia mengikhtiarkan hidup yang ideal, tidak mencampurkan peran manfaat atau kemanusiaan sebagai ladang mencari penghidupan, karena akan berdampak mencederai kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Memang manusia diciptakan dengan rentan umur dan keahlian yang terbatas, dipaksa untuk segera mengambil peran tanpa diembel-embeli kepentingan. Namun di sisi lain tuntutan ekonomi sangat terjal, dan semua itu tidaklah pilihan yang sederhana. Tapi setidaknya ciptakanlah produk fisik dari sebuah profesi, lalu juallah dengan harga pasar, maka itu akan mengurangi peluang sebagai penjual ilmu dan kemanusiaan. Jika memiliki keahlian di bidang kesehatan, maka tuntaskanlah penderitaan dengan membuat ramuan.
Orang akan membeli obatnya, bukan pertolongannya, tanpa harus transaksi kematian. Jika memiliki keahlian di bidang hukum pidana, maka tegakkanlah keadilan lewat sebuah buku. Orang akan membeli kertasnya, bukan ilmunya, tanpa harus jual beli ketimpangan. Jika memiliki keahlian di bidang agama, maka ajarkanlah kedamaian lewat tulisan. Orang akan membeli cetakan, bukan ayat Tuhan, tanpa harus membuat panggung permusuhan. Mari sejenak lupakan doktrin dan dogma. Mari jujur dengan rasa dan realita. Saya Muhammad Kamal Al-Mazumi, bukan ustadz, hanya seniman ayat. Salam mireng, mikir bareng.